warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini insyaallah ada beberapa kegiatan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian, yang pastinya memberikan motivasi kita semua dalam bulan yang penuh hikmah ini, itu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam kondisi yang sekarang ini mengkhawatirkan seluruh umat manusia, yaitu kita dihadapi dengan berbagai macam masalah, baik masalah spiritual maupun masalah-masalah yang nantinya akan mengganggu kejiwaan kita masing-masing. Yang pastinya kita di sini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan berkahnya kepada kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri teladan yang perlu kita ikuti dan kita patuhi hingga akhir zaman ini. Nah, ada beberapa hal yang Bapak ingin sampaikan pada kegiatan Safari Ramadan ini. Mudah-mudahan kegiatan Safari Ramadan ini menambahkan hikmah kita dalam beribadah puasa. Dan di sini Bapak ingin menjelaskan ada beberapa macam syarat dan wajib rukun dalam puasa Ramadan. Syarat merupakan adalah hal yang wajib yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum melaksanakan suatu ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan puasa harus menggunakan yang namanya syarat di dalam memenuhi ibadah tersebut. Seseorang tidak memenuhi syarat wajib, maka gugurlah tuntunan kewajiban kepadanya. Jadi apabila seseorang itu tidak memenuhi syarat kewajiban, maka tuntunan kewajiban kepadanya tidak akan memenuhi syarat dalam melaksanakan syarat kewajiban tersebut. Sedangkan rukun adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam sebuah ibadah. Jadi ketika kita melaksanakan suatu ibadah, maka harus disertai dengan rukun-rukun yang ada di dalam ibadah tersebut. Adapun syarat pertama seorang yang diwajibkan menjalankan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan ini, yaitu seorang muslim atau muslimah. Syarat yang keduanya seorang itu berkewajiban menjalankan ibadah puasa Ramadan, yaitu sudah mencapai balik. Kita artikan dulu balik di sini. Bapak pernah mengajarkan kepada kalian, arti balik di sini adalah memenuhi syarat di dalam umurnya. Artinya ketika dia sudah bisa membedakan yang mana baik, yang mana buruk, dan mungkin kalau ketentuan pada umurnya yang namanya balik berakal di sini adalah itu biasa rata-rata umur 11 sampai 13 tahun ke atas. Itu bagi perempuan itu biasanya sudah yang namanya balik dan berakal. Dan tanda-tandanya yang namanya balik bagi kaum perempuan maupun kaum laki-laki itu sudah jelas. Biasanya kalau yang namanya perempuan diawali dengan haid, bisa disebut dengan menstruasi. Syarat yang ketiga bagi seorang muslim dan balik itu terkena kewajiban menjalankan ibadah puasa. Jadi di dalam Al-Quran itu sudah jelas yang namanya orang yang dibebani dalam menjalankan kewajiban itu adalah orang yang mukallaf. Artinya di sini sudah mampu bisa membedakan yang mana baik, mana yang buruk di dalam melaksanakan ibadah puasa. Apabila ia memiliki akal sempurna atau tidak gila. Nah, di sini kita kaitkan ketika melaksanakan suatu ibadah dituntut untuk menjalankannya adalah hal keadaan orang tersebut tidak gila. Baik gila karena cacat mental ataupun disebabkan mabuk. Kalau mabuk di sini kan artinya dibuat-buat atau dibikin-bikin. Ketika seseorang itu melaksanakan kewajibannya terus dia disertakan dengan keadaan mabuk, maka segala sesuatu ibadah tersebut batal hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Bapak akan menjelaskan kembali tentang syarat-syarat di dalam melaksanakan ibadah puasa.
Di sini ada beberapa syarat yang harus kita penuhi ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, maka diwajibkan menjalankan ibadah puasa di kemudian hari mengganti di hari selain pada bulan Ramadan atau alias qadha atau membayar hutang. Nah, di sini ketika kita tidak bisa melaksanakan atau menunaikan puasa tersebut, bisa kita katakan perihalnya atau kendala-kendala yang tidak bisa kita laksanakan seperti sakit dan lain sebagainya, maka kita bisa akan mengganti di luar pada bulan Ramadan. Syarat keempat adalah kuat menjalankan ibadah puasa. Selain Islam, balik dan berakal, seseorang harus mampu dan kuat untuk menjalankan ibadah puasa tersebut. Apabila tidak mampu, maka diwajibkan mengganti di bulan berikutnya atau membayar fidyah. Nah, ini biasanya kalau membayar fidyah ini adalah kita bahasakan orang-orang yang lansia. Lansia di sini adalah orang yang sudah tua, yang tidak mampu untuk membayar tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang kelima di sini adalah mengetahui awal bulan Ramadan yang pastinya sudah diputuskan oleh ulul amri. Ulul amri di sini disebut adalah pemerintah atau orang-orang yang menjabat di atas kita atau yang memerintah yang negara kita disebut dengan ulul amri. Mereka berhak memutuskan jatuhnya bulan Ramadan itu di awal kapan, dan mereka memberitakan atau menginformasikan kepada umatnya bahwasanya jatuh bulan Ramadan pada bulan sekian-sekian. Itu yang disebut dengan isbat atau ketetapan para ulama. Diwajibkan bagi muslim yang memenuhi persyaratan yang telah diuraikan di atas apabila adalah salah satu orang terpercaya atau adil. Kalau bahasa kita adil di sini adalah mereka yang bisa memaknai dirinya dengan keberkahan kepada orang lain. Artinya mereka itu percaya bahwa seorang itu orang yang berlaku adil, bijaksana dan sebagainya. Jadi mengetahui awal bulan Ramadan dengan cara melihat hilal atau disebut dengan bulan setengah, bahasa kitanya itu adalah bulan setengah, disebut dengan bulan hilal secara langsung dengan mata biasa tanpa peralatan alat bantu. Jadi biasanya kalau orang-orang dulu itu menggunakan yang namanya medianya itu gunung. Jadi mereka untuk melihat salah satu tanda-tanda jatuhnya awal bulan Ramadan itu mereka naik ke atas gunung. Nah, tapi yang namanya kita daerah Indonesia itu menggunakan alat bantu berupa teropong bintang. Nah, di sini kita bisa melihat yang namanya bentuk hilal. Dan persaksian orang tersebut dapat dipercaya dengan terlebih dahulu diambil sumpahnya. Maka seseorang muslim yang ada dalam waktu wilayah dengan berkewajiban menjalankan ibadah puasa, dan apabila hilal tidak dapat dilihat karena tebalnya awan, maka untuk menentukan awal bulan Ramadan dengan menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini hitungan bahasa falakiyah. Jadi ilmu-ilmu yang menjelaskan tentang bagaimana menyempurnakan hitungan bulan Ramadan bersertakan dengan hitungan hari ketika tidak melihat yang namanya bulan tersebut karena dilindungi oleh awan tebal. Kemudian di sini Bapak ingin membahas tentang yang namanya rukun puasa. Adapun rukun puasa itu ada dua. Yang pertama, rukun pertama daripada rukun puasa tersebut adalah pertama niat. Nah, di sini kita harus bisa menempatkan niat, sebagaimana niat ini di dalam hadis pernah Bapak menjelaskan kepada kalian, innamal a'malu binniyat likulli ri'im manawa. Bermula tiap-tiap sesuatu itu disertakan dengan niatnya atau ditentukan dengan niatnya. Likulli ri'im manawa, dan segala sesuatu yang apa kita niatkan maka harus disertakan niatnya. Nah, jadi rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Nah, jadi kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa. Niat puasa sudah pasti kita sudah pernah mendengar dan sudah kita pernah hafal. Ketika kita melaksanakan ibadah tersebut, kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita untuk yang namanya menghafal niat daripada niat puasa.
Nah, puasa Ramadan merupakan pekerjaan ibadah yang diucapkan dalam hati dengan persyaratan yang dilakukan pada malam hari dan wajib menjelaskan keparduannya di dalam niat tersebut. Contohnya, saya berniat untuk melaksanakan puasa fardu bulan Ramadan, atau lengkapnya dalam bahasa Arab sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardi syahri ramadana hazihis sanati lillahi ta'ala. Nah, saya niat mengerjakan ibadah puasa untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kesimpulan ingin menyampaikan bagaimana cara atau mencontoh meniatkan tentang doa ketika berbuka puasa. Di sini biasanya kita, baik orang tua, anak-anak, ibu dan semuanya, itu ketika kita mau berbuka puasa itu diawali dengan membaca doa berbuka puasa. Nah, di sini Rasulullah SAW memberikan penegasan kepada kita ketika kita berbuka puasa, dari kita menahan dahaga, dari kita sholat subuh sampai terbenam matahari menyambut daripada maghrib, kita sudah melaksanakan yang namanya kewajiban beribadah atau melaksanakan kewajiban berpuasa. Selama itu kita menahan segala macam yang namanya godaan-godaan dan segala macam yang membuat pahala puasa kita jadi batal. Maka sebiayanya atau seharusnya kita sebagai orang yang beriman harus kita membekali dengan keimanan yang kuat, keimanan yang bagus ketika kita menghadapi berbagai macam masalah ketika kita berpuasa. Jangan sampai kita marah-marah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang dapat membatalkan pahala puasa tersebut. Nah, di sini Bapak ingin menegaskan kembali, ketika kita berpuasa, apabila kita marah-marah kepada teman-teman kita, keluarga kita, ibu kita, maka yang membatalkan bukan puasanya tapi pahala puasa tersebut. Artinya pahala puasa di sini ketika kita berpuasa, kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena puasa kita tersebut kita awali atau kita barengi dengan perbuatan-perbuatan yang dapat menghilangkan pahala puasa tersebut. Nah, jadi doa buka puasa sangat dianjurkan dalam Islam, dan bukan puasa diucapkan saat akan membatalkan puasa ketika matahari terbenam atau saat azan maghrib. Nah, di sini kita sudah yang namanya berusaha keras untuk melaksanakan yang namanya puasa supaya tidak batal. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW menyontohkan kaifiat atau hikmah daripada membaca doa ketika berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini ada berkahnya dan maghfirahnya, terutama yang bekerja sama, yang memberikan motivasi kita kepada kita semua. Pastinya Bapak doakan semuanya yang berada di sini, yang berada di rumah, mudah-mudahan kita selalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan keluarga kita beserta ahlul bait kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.